Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngaji Ringan. Nah teman-teman, kita sekarang di materi ke-46, yaitu Qiyamu Ramadan atau sholat tarawih. Sholat tarawih dapat dilakukan berjamaah atau sendiri. Keduanya pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW pada para sahabatnya. Histori pelaksanaan sholat tarawih. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sholat di masjid, lalu manusia mengikutinya. Keesokannya sholat lagi dan manusia semakin banyak. Lalu pada malam ketiga atau keempat mereka berkumpul, namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak keluar bersama mereka. Ketika pagi hari beliau bersabda, "Qad ra'aitul ladzi sana'tu falam yamna'ni min al-khuruji ilaikum illa ani khasitu an tufradu alaikum wa dzalika fi Ramadan." Aku melihat apa yang kalian lakukan dan tidak ada yang mencegahku keluar menuju kalian, melainkan aku khawatir hal itu kalian anggap kewajiban. Itu terjadi pada bulan Ramadan, hadis riwayat Bukhari. Sejak saat itu manusia melakukan sholat tarawih sendiri-sendiri, hingga akhirnya pada zaman Umar radhiyallahu anhu, dia melihat manusia sholat tarawih sendiri-sendiri dan semrawut, dan akhirnya dia menunjuk Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu untuk menjadi imam sholat tarawih mereka. Lalu Umar berkata, "Ni'mal bid'atu hadi," sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Hadis riwayat Bukhari. Jumlah rakaat sholat tarawih. Masalah jumlah rakaat sholat tarawih sejak dahulu telah menjadi polemik hingga saat ini. Antara yang menganjurkan 8 rakaat dengan 3 rakaat witir, atau 20 rakaat dengan 3 rakaat witir, bahkan ada yang lebih dari itu. Manakah yang sebaiknya kita jadikan pegangan, ataukah semuanya benar? Karena memang tidak ada ketentuan buku, walaupun Rasulullah SAW sepanjang hidupnya hanya melaksanakan 11 rakaat. Dan apakah yang dilakukan oleh Nabi tidak berarti wajib, melainkan hanya contoh saja? Tarawih pada masa Nabi. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "Makana yazidu fi Ramadana wala fi khairihi ala ikhda asrota rokma." Bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat sholat malam, baik pada bulan Ramadan atau selainnya. Hadis riwayat Bukhari. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ja'a Ubayy bin Ka'bi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, innahu kana minil lailata sayun yakni fi Ramadan. Qala wa ma dzaka ya Ubayy? Qala niswatun fi dzarika qulna innala naqra'ul qur'a fa nusalli bi sholati fa shallaitu bihinna samana rakaat summa au tartu. Qala fakana sibhur ridho walam yakul say'a." Ubay bin Ka'ab datang pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Rasulullah, semalam ada peristiwa pada diri saya, yaitu pada bulan Ramadan." Rasulullah bertanya, "Kejadian apa itu, Ubay?" Ubay menjawab, "Ada beberapa wanita di rumahku, mereka berkata, kami tidak membaca Al-Quran, maka kami akan sholat bersamamu." Lalu Ubay berkata, "Lalu aku sholat berjamaah. Lalu aku sholat bersama mereka sebanyak 8 rakaat, lalu aku witir." Lalu Ubay berkata, "Nampaknya Nabi ridho dan dia tidak mengatakan apa-apa." Hadis riwayat Abu Ya'la
Tarawih pada masa sahabat. Pada masa sahabat, khususnya sejak masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan seterusnya, manusia saat itu melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat. Dan setelah sah bahwa manusia sholat pada masa Umar, Utsman, dan Ali sebanyak 20 rakaat, dan itulah pendapat jumhur ahli fikih dari kalangan Hanafi, Hambali, dan Daud. Berkata At-Tirmidzi, kebanyakan ulama berpendapat seperti yang diriwayatkan dari Umar dan Ali, dan selain keduanya dari kalangan sahabat Nabi, yakni sebanyak 20 rakaat. Itulah pendapat Ats-Tsauri Ibnu Mubarak. Berkata Asy-Syafi'i, demikianlah aku melihat manusia di Mekah, mereka sholat 20 rakaat. Syekh Sayyid Sabiq. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan wa Yazid ibnu Rumana qala kana nasa yakumuna fi zamani Umar bisalasi wa isrina waruwu Muhammad bin Muhammad Sohro min toriko atau kola atrokum fi Ramadana yusalluna isrina roka'ata wa salasa roka'atil witr. Dari Yazid bin Umar, dia berkata, dahulu manusia pada zaman Umar melakukan 23 rakaat. Dan Muhammad bin Nasr meriwayatkan dari Atta, dia berkata, aku berjumpa dengan mereka pada bulan Ramadan. Mereka sholat 20 rakaat dan 3 rakaat witir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika mengomentari tarawihnya Ubay bin Ka'ab yang 20 rakaat. Beliau berkata, kebanyakan ulama berpendapat bahwa itu adalah sunnah, karena itu ditegakkan di antara kaum muhajirin dan ansor, dan tidak ada yang mengingkarinya. Sedangkan ulama lainnya menyunahkan 39 rakaat. Lantaran itu adalah perbuatan penduduk Madinah yang telah lampau. Mana yang dipilih? Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wasawabu anna dzalika jami'atu hasanun kama qad nassa ala dzalikal imamu Ahmad radhiyallahu anhu. Yang benar adalah bahwa itu semua adalah baik, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Telah masyhur dalam mazhab Imam Malik adalah 39 rakaat. Demikian keterangannya, dan mazhab Imam Malik adalah 39 rakaat belum termasuk witir. Berkata Imam Al-As-Sarqani, Ibnu Hibban menyebutkan bahwa salat tarawih dahulunya adalah 11 rakaat. Mereka membaca surat yang panjang dan itu memberatkan bagi mereka. Lalu mereka meringankan bacaan namun menambah rakaat. Maka mereka sholat 20 rakaat belum termasuk witir dengan bacaan yang sedang-sedang. Kemudian mereka meringankan lagi bacaannya dan rakaatnya menjadi 39 rakaat belum termasuk witir. Dan perkara ini telah berlangsung sejak lama. Jadi para imam ini tidak mempermasalahkan banyak sedikitnya rakaat, namun mereka melihat pada esensinya, yakni ketenangan dan kekhusyuan. Jika mereka ingin membaca surat yang panjang, mereka menyedikitkan jumlah rakaat. Jika mereka memendekkan bacaan, maka mereka memperbanyak jumlah rakaat. Berkata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, in atolul qiyama wa aqallu sujuda wa kasana.
wa in aksaru sujuda wa akhaful qiraata fakhasan wal awal akhabu ila. Sesungguhnya mereka memanjangkan berdiri dan menyedikitkan sujud, maka itu baik, dan jika mereka memperbanyak sujud dan meringankan bacaan, maka itu juga baik, dan yang pertama lebih aku sukai. Itulah tadi teman-teman ya, materi ke 46 yaitu Qiyamu Ramadan atau sholat tarawih. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemilihan bahasa yang kurang tepat. Saya akhiri, walau muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.